itu. Jadi itu hitung-hitungan begitu sudah dipakai ulama dulu. Cuma orang sekarang itu selalu menyalahkan. Yang sudu atap itu kan tingkatannya juga 3. Dia mengatakan Islam, iman, dan ihsan. Itu kan dia pakai. Makanya luar biasanya ilmu ulama dulu itu luar biasa. Dia sudah menjabarkan. Bahkan saya pernah bahas itu. Bahwa kue-kue orang Bugis itu sebenarnya kue yang berbahasa Arab. Cuma dia barongko dari kata barokah. Iya kan? Suwalla dari kata solawat. Iya. Itu kan ulama kita dulu pakai itu. Iya. Kan barokah. Oh ini makan lagi barongko. Salawat maka lagi suwallah. Itu ada Al-Katiri min din. Al-Katiri sholat karena Imam Al-Katiri yang mengajarkan itu. Kan itu semua tapi berubah kan. Makanya ulama kita dulu itu hebat. Iya. Makanya menyalahkan ini kami gak makoko to. Napa cidi kita na baca magala mapasalah. Tapi makre guru tama ko mema to kung kataw cidi mina paha magala mapasalah. Pak de napa ada napahangnya salah nih. Nah itu, makanya sampai sekarang itu saya selalu mengatakan, saya itu begini, saya pakai dalil sederhana aja. Orang yang selalu membidahkan itu mengatakan masuk neraka, saya cuma pakai satu dalil, saya tidak pakai ayat. Dalil apa itu? Saya dalil penglihatan, itabani. Gurut take aja asad, mamaulu mameraja. Gurut take aja Rahman Ambodale, mamaulu mameraja. Gurut take aja Min Yusuf, maulid Isra Mira, baca doa tahlilan. Kalau semua itu adalah bid'ah, tidak mungkin dia jadi wali. Nah dia pelakunya kan. Coba dia nama ini. Iya ko bid'ah iya ro maulid. Na guru na kay jadi Rahman Ambodale. Lailak na sabab macam ni maulu. Tapi apa yang terjadi? Dia jadi wali. Artinya segala sesuatu yang dilakukan ini itu tidak dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin dia menjadi kekasih Allah kalau itu tidak baik. Dan orang yang dianggap baik itu yang selamat sampai mati. Kalau kayak saya kan belum tentu. Ajak kama gimpe kak capana. Kami ustaz makoro. Entah. Lau kiru capana. Bagaimana? Yang dijamin itu yang meninggal dia waliullah sampai wafat. Dan pasti amalannya itu terjaga karena dia tersambung langsung dengan Nabi. Itu aja kuncinya Pak. Makanya saya mengatakan tacuriban ni guru tak. Dia namun kisalalalong. Namana satu mancaji wali. Iya ku ya tutul lima kali. Kamu dia coba garek balik. Tasapato sigari rutulito 5 pasalay yang kagak guru nama caji wali. Tidak ada kan? Wali kelas si wali-wali daya kan. Itu aja. Makanya saya sampaikan jangan lepaskan ini. Maka di guru takali sidendreng almarhum. Agak jero kau kayu kapo itu. Iya. Maka dia namo itu kaju kau enak. Marapo tuh. Tapi namo aju kau mi kung kamu mau nerima dengi. Jadi tidak usah Pak banyak neko-neko. Sebenarnya begini, yang selalu menyalahkan kita ini itu dia yang salah. Alin aja salah. Pada kong kata lo menonton Pak Golo 10 si bawah. Nang kalau malaporo cidi maka dah tak di si bawahku, maka dah siapa si bawah. Kada 10 kak, kada kile ro serai na saya na rotak deng. Maka dia polisi tanya iya rotak deng, iko tak deng. Apa iko cadidi. Kan begitu. Cuma lena milau malapor aja jalena pasali petanding si mana nasa tanding si baku pada alena tak deh. Begitu. Iya, kan itu yang terjadi karena dia selalu menyalahkan kita padahal alena salah. Sama aja kalau ada sesuatu Pak pencucian otak itu kiasan tulina kiringan SMS salah-salah ini kan banyak juga anak-anak kita dicuci otaknya. Sama aja kalau tojo ber ini na bawang lo kiti manu lo pasai. Na pangkataw lalo maka na siya galina iti ta pasti maka laki tanya iti manu dia kolabay matu tayo nang kasimondre maka na siya galina iti ta mamulan itu mapikir iti to nga ka pala kan dua di maka na iti laba si mati ro nang kasilalo maka na siya ga iti ta mamulan itu maka na iti to nga ro yaro salah iya na gan na 5 maka na siya galina iti ta maka na niya iti 5. Begitu juga orang yang dicuci otaknya selalu disalahkan, dia akan termanage mengatakan salah tau aja iya. Sehingga orang yang awalnya barasanji akan berhenti. Karena dicuci otaknya. Dimasukkan SMS ini, masukkan ini, itulah yang muncul di TikTok sekarang. Tadi Pak yang mewakili Bapak Bupati bahwa saya YouTuber, saya sebenarnya Pak tidak ada YouTube. Terus terang, saya tidak ada YouTube. Akun YouTube itu tidak ada. Saya itu tidak ada tim media yang merekam. Tidak ada. Saya tidak ada tim media.
Karena memang guru tak Kiai Abdul Muin Yusuf itu punya pesan. Apa pesannya? Nomor sidina ya kalau kau ceramah banu. Kalau ceramah ya ceramah. Iya, ya kau pura kau ceramah jadi murus. Pak ya tuh ceramah pasti dekam. Ya kau murus berarti murus pasti dekam. Itu. Yang kedua, kau yang bawa barangmu. Ya kalau kau ceramah kau bawa barangmu. Aja nak tahu bawa kau. Karena orang yang membawa barangnya sendiri akan lebih mudah tawadu dibanding diangkatkan barangnya. Ya nang kata wicangan ni sandala ni bukara ni pintu atau masalah itu. Nanti akan muncul sifat yang susah dibendung. Jadi orang yang sebenarnya hatinya tawadu itu bisa berubah menjadi ganas ketika dia selalu dipuji. Itu patang. Kemudian yang ketiga pesan guru tak aja lalu mumpacu atau kalau kau macarama kau pakai ongkos itu. Makanya saya itu terbang kemana-mana tidak pernah bawa orang. Istri selalu mau ikut itu biasa karena tidak pernah naik pesawat, sementara kan tidak usah. Kita akan menikah ini karena jodoh, dan jodoh itu tidak kemana-mana, makanya kau tidak usah kemana-mana. Itu ya, itu alasannya Pak Ustaz. Ya. Iya, iya. Jadi saya itu tidak pernah bawa. Kenapa? Guru tak bilang begini. Nah, iya kalau konoli kau tema ceramah, nama pesawat kau, nah telu kau si bajoka, telu nongko so kita cidi mimak dakwah. Ya kau di masigi na pakai nak mulai ke pertanggung jawab kaum ke Allah Allah Ta'ala. Itu yang berat. Jadi saya itu tidak pernah bawa orang. Setiap jalan itu sendiri. Saya mengatakan, enggak. Rasulullah, malaikat dan Allah selalu bersama kita. Itu aja kuncinya. Kemudian pesan guru tak aja lalu mau bicara amplop. Jangan pernah bicarakan. Dan saya itu Pak terus terang, saya kasih tahu ini karena ada guru tak di sini juga. Saya tidak pernah membuka amplop ceramah itu. Dan saya bikin ultimatum dengan istri, jangan pernah kasih tahu. Kalau kau kasih tahu saya, kita akan cerai. Dan dia tidak akan kasih tahu. Saya itu kalau jalan selalu bawa uang, tidak pernah membuka amplop itu. Kalau saya 1 bulan sampai 27 hari itu tidak pernah buka itu. Kenapa? Saya tidak mau kalau itu dihitung. Nah, sebab kapan buka maka ada seko, kau natalipongi ki panitia langsung muncul seko nalengi. Saya itu yang paling saya takuti. Maka salah satu kunci untuk selamat, jangan tahu berapa isinya. Ada beberapa masjid itu saya sudah coret merah. Ada di Papua, ada di berapa. Kalau dia menghubungi saya memang tidak berangkat. Karena dia pernah bikin perjanjian bilang, sekian ku kasih. Itu saya sudah coret, tidak akan datang ke situ. Itu hanya untuk menjaga. Dan itu pun belum tentu selamat, Pak. Dan kalau saya pergi ceramah, nah itu di masjid, Pak. Uang masjid itu tidak pernah saya kasih untuk keluarga. Saya takut karena di situ ada uangnya anak yatim, ada uangnya fakir miskin di situ. Dia sumbangkan, mungkin 2.000 dia ingin melihat masjidnya bagus. Tapi kita penceramah datang kemudian ambil itu jadi masalah. Semua kenapa ustaz itu dirikan pesantren, kayak guru ini dirikan pesantren. Itu kalau ada amplop dari masjid itu masukkan ke pondok supaya dia kembali ke umat. Kasih untuk gaji-gaji guru supaya dia kembali ke umat. Itu tidak mudah. Jangan anggap dakwahnya, saya sudah mau berhenti itu berdakwah sudah beberapa kali. Hanya untuk takutnya. Tapi ada beberapa ulama kita mengatakan tidak. Terus manage saja supaya bisa terselamatkan. Iya. Jadi itu tidak mudah. Dakwah itu tidak mudah Bapak-Bapak sekalian. Bisa-bisa kita penceramah lebih dulu masuk neraka dibanding jamaah. Mulai kustas natu 5 pengewani nasi salah kan. Kan jamaah nama terutama suruh kan kamu ustaz ke neraka kan mana satu map pengewaji ini betul lepangku itu patah gitu. Iya. Makanya kalau ada sahabat-sahabat mau balik di sini itu yang pokok. Jangan kalau pergi khutbah Jumat jangan pernah buka amplop itu. Jangan pernah buka. Sampai di rumah saya itu ada tempat memang biasanya itu kasih masuk ke situ jangan pernah tahu berapa isinya. Jadi kalau kita tidak tahu berapa isinya kan bebas, lepas saja. Tapi kapan ditahu sekian sudah. Makanya semuanya menghubungi saya dan memberitahu sekian ku kasih itu pasti saya tidak datang. Saya sudah pastikan itu. Kenapa? Karena berat. Berdakwah itu tidak mudah, Pak. Kita yang ngaji di tasawuf itu tidak segampang yang orang lihat ini. Mau berangkat saja itu menata kalbu itu luar biasa. Iya. Makanya saya itu tidak ada urusan mau terima tidak, mau terima dakwah tidak, bukan urusanku. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sudah. Iya. Walaupun banyak orang mengatakan saya penceramah tidak ada dalil. Itu gitu. Tidak masalah. Yang penting Nabi Muhammad saja yang ada mukjizatnya. Kemudian yang kedua yang dikasih didampingi oleh malaikat Jibril dan
bisa didampingi sekian ribu malaikat itu masih dicaci, apalagi kita ustaz kayak begini. Tidak itu. Kalau jadi ustaz tidak mau dicaci, tidak usah jadi ustaz. Karena semua kebaikan itu pasti ada yang mencaci. Iya. Sama Pak Bupati kalau bagus sih jeli jalanan pasti bilang gaji bupati maka jalan langnya buat diminum ribatan lalu kan. Tapi aku makan jai lelangnya manuk tuh nasa capu manukku dalam foto gara-gara makan jalan kan begitu. Iya kan? Pak Bupati turun bagi-bagi nasa melo setia cuma berewe. Dia nak bagi-bagi nasa bupati seke. Tidak dinampakkan maka dia gagah gebrakan. Ya pitangin nasa ya melo setia ceng. Itu susah. Karena yang salah kalbunya memang. Iya. Ya nama salah kalbu. Dia kagak menretai umrah na posting alhamdulillah baru kita tawap langsung na komi. Ya melo setia ceng. Ternyata we melo ya ceng iko malah saat ya Pak digadimu pakai joka. Ya kan gitu. Itu aja kebalikannya. Nataraktir ki anggota sibat tak masih kola nataraktir ki. Ketemu di warung baru na foto di alhamdulillah dapat traktiran dari teman. Langsung tuh na komik. Ya dah pita-pita siati. Dia na pita-pitangin teh dia na susah pada dia nioli. Kan begitu. Dan sama aja yang sekarang itu yang banyak teriak Pak. Teriak mako-mako na sama dia ke jabatannya kok ke jabatan nama tuh mamako. Kan saya begitu. Makanya kita bisa harusnya selektif ini. Saya itu tidak, ulama kita mengatakan kita harus pakai ukuran kalbu. Bagaimana ketika posisi di situ. Iya. Ini pesan yang penting saya sampaikan. Kemudian untuk guru-guru yang hadir, saya pesankan jangan pernah ingin membuat anak-anak kita jadi pintar kalau mengajar. Jangan. Salah satu kegagalan seorang guru itu ketika ingin kalau anak-anak muridnya itu pintar. Karena kapan anak itu bodoh, pasti dia jengkel. Ya komelo ki ko maca nak, taya na bodoh anak pasti macam iki. Kalau kita marah, keikhlasan sudah hilang. Dan itu hijab. Makanya yang paling gampang adalah ajarkan saja ilmu yang Allah berikan dan doakan dia, nanti Allah yang kasih hidayah. Jangan pernah berharap dia pintar. Walaupun kita harus doakan dia, tapi berharaplah dia menerima hidayah dari Allah. Itu aja. Makanya guru ini harus punya tirakat. Mestinya harus wudhu sebelum berangkat mengajar. Baca sholawat sebelum mengajar. Itu aja kuncinya. Supaya itu masuk ke kalbunya anak-anak. Sekarang kan guru baru 1 hari terlambat sertifikasinya langsung bikin status. Pembawa uang sertifikasi terbalik di jalan. Wah ini jadi masalah. Ini yang penting saya wasiatkan. Kemudian ini sudah 1 jam lebih, ditambah sedikit ya. Ini sudah lewat 5 menit setengah 11. Iya, saya belum sampai ke langit ke-7. Langit ke-6 ketemu dengan Nabi Harun. Langit ke-5. Langit ke-5 itu adalah Nabi yang mendampingi Nabi Musa. Di langit ke-6 itu Nabi Musa. Nabi Musa itu kan sebenarnya Nabi yang rusak lidahnya. Karena di masa kecilnya itu dia memasukkan bara api di mulutnya. Makanya itu doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi dia minta ada nabi yang mendampingi. Itulah Nabi Harun. Nabi Harun ini adalah salah seorang komunikator ulung dan dia hebat dalam filsafat. Jadi masyarakatnya sama aja pejabat sekarang, ada juru bicaranya, ada staf ahli. Itu Nabi Musa yang pakai begitu. Naik ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu menangis karena dia mengatakan inilah satu-satunya nabi yang mengalahkan umatku, banyak masuk surga, ini umatnya Nabi Muhammad. Naik ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Paling tinggi tempatnya Nabi Ibrahim itu di langit ke-7. Naiklah Rasulullah ke langit ke-7 ketika itu melewati naik ke Sidratil Muntaha, tapi malaikat Jibril tidak bisa ikut. Makanya Jibril kan mengatakan saya cuma sampai di sini Muhammad, kalau saya lewat pasti hancur. Nabi mengatakan tidak. Kumpulkan semua kemampuanmu Jibril. Kita sudah berdampingan mulai dari Makkah sampai ke sini. Ternyata apa yang terjadi Pak? 350 sayapnya malaikat Jibril dia kumpulkan, itu tidak bisa meninggalkan langit ke-7. Tidak toliokomi romonroh. Dari situlah Imam Ja'far dalam kitab Al-Barasanji menulis anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi dia tidak bisa tembus ke Sidratil Muntaha. Tapi kamu bisa berada di situ. Nah, ketika Nabi di Sidratil Muntaha, Guru Kiai Jabir bin Yusuf kali yang saya dengarkan ceramahnya, dia mengatakan itu bukan di Sidratul Muntaha Nabi menerima sholat, tapi di mana? Di alam mustawa.
Ada alam antara itu, namanya alam mustawa. Disitulah Nabi mengucapkan at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baru berhenti. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Makanya kalau dapat kalimat ini di tahiyat, jangan disambung. At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, singgah. Itu kalau Rasul, kalamun Nabi itu. Dan siapa yang membaca kalimat ini itu seakan-akan dia melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama pahalanya ketika kita berjumpa Rasulullah secara langsung. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya ketika kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Makanya 3 kalimat ini jangan disambung. Nanti kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Makanya di tarekat itu kan pakai 2 jari. Itu juga disebut 2 temas syarat lalu temas lisan. Kenapa itu dipakai? Bersedekap juga kan begitu 2 jari. Makanya kau masam pajangi aja naidi mak denge tapi tilawi po Allah Ta'ala na alena jagaiki. Sama analoginya begini, ketika kita jalan, ya kok anak tata suruh makatan niki itu biasa lepas tangannya. Magampal lepak, tapi kita coba gare idi makatan nili mana, tanah dia lepak. Jadi jangan kita yang masuk, tapi minta Allah yang menjaga. Jadi aja naidi mengulu Allah. Akbar. Oh, sila dah kita. Iya. Minta supaya dia tidak melepaskan kita. Karena kalbu itu dia yang pegang. Terbuka tertutupnya, masuk keluarnya dia yang pegang. Karena dia yang kendalikan iman, minta dia supaya dia tidak mencabut itu. Aja naidi mengulu sila dah kita. Iya, itu seperti terbawa arus. Tapi ia koi alena warakangi yang itu nak kalam. Oi tama koli lalu warakan na pong Allah Ta'ala. Tapi kuncinya kan ada 2. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Kan 2 aja kuncinya kalau salat. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sampai pun pada komite. Itulah yang naik as-salatu mi'rajul mu'minin. Tapi fa illam takun tarahu, kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Yakin kau saja bahwa dia melihat aku. Kayak ada CCTV. Makanya tidak usah naik, cukup di bawah. Dalilnya ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Wa kan wallahu akrabu min hablil warid. Itu tidak usah naik Allah. Ku akbar. Silada. Cukup di bawah. Kan gitu kan? Ada yang biasa begitu Bu ya? Serius sekali. Allah. Tapi tidak masalah. Kalau itu yang dipakai untuk koneksi. Tapi kalau tidak bisa, cukup dibawa. Kita yakin bahwa Allah melihat kita. Allah melihat kita ruku, Allah melihat kita sujud. Itu yang paling gampang. Tidak usah naik. Karena memang juga dalilnya ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu kan itu kuncinya. Kalau yang naik itu setengah hidup. Gitu. Langsung Allah. Sampai ke langit ke-7 baru tuh akbar. Nah itu. Itu kan gitu. Itu agak berat. Ya. Kemudian Nabi kan itu naik ke alam mustawa. Disitulah dia melihat langsung Allah dengan wajah yang asli. Tidak ada Nabi yang bisa melihat itu. Nabi Musa hanya mendengarkan kalamnya. Makanya disebut linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Tapi apakah Allah ada di situ? Oh tidak. Kita di saya NU, Ahlussunnah wal Jamaah dia. Kita yang dari NU itu tidak pernah memahami Allah di situ. Karena kenapa? Wa huwal latiful khabir. Kalau kau tempatkan di situ berarti dia jadi makhluk. Jadi bagaimana memahami? Kalau saya bilang begini, saya naik di masjid Pondok Pesantren Asadia Baraka, baru naik ke menara. Di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Cuma posisi untuk melihat bulan itu harus di menara. Sama dengan Rasulullah. Untuk melihat Allah, itu posisinya di alam mustawa. Tapi Allah bukan di situ, itu masih jauh. Itu cara memahaminya. Makanya kita di Ahlussunnah itu memahami, jangan bilang Allah itu turun sepertiga malam. Kan begitu Salafi sekarang. Allah itu turun di sepertiga malam. Saya bilang Allah paling sibuk. Karena di Jakarta dulu turun dulu di Papua. Kembali turun di Sulawesi Selatan. Baru turun. Itu saja tugasnya putar-putar itu. Jadi bagaimana cara memahami? Itu bagaikan balon Pak. Balon ini cahayanya sampai ke lantai. Tapi balonnya tidak turun. Yang turun itu adalah rahmat Allah. Dan yang menangkap nur itu adalah kalbu. Maka orang yang waktu itu akan
koneksi dengan rahmat Allah. Itulah dimaksud Allah turun di sepertiga malam. Ini nih yang jadi masalah kan. Kayaknya ngaji itu penting, Pak. Ulama kita itu sudah bahas itu. Di Ahlussunnah, di Asadiyah ini sudah pakai semua. Jangan sampai terkontaminasi pikiran Allah turun kemana-mana, itu jadi masalah. Sejak kapan Allah terikat oleh waktu itu? Tidak. Karena dia yang menciptakan itu. Sama menjadi semesta pembicaraan. Itulah ulama-ulama kita dari dulu. Kemudian, ini hakikatnya. Ini karena waktu sudah lewat. Ini hakikatnya. Karena sholat yang dia terima kan 50. Nabi Ibrahim kan tanya begitu. Berapa yang dikasih ke Muhammad? Nabi bilang sholat. Seandainya bilang, apa yang kau lihat? Tapi memang ada dalam hadis qudsi itu. Saya baca. Ini penting kita tahu juga. Nabi itu mengatakan, saya dikasih 3 ilmu oleh Allah. Ilmu yang wajib saya sampaikan. Ada ilmu yang saya boleh menyampaikan, boleh tidak. Ada ilmu yang memang saya dilarang untuk menyampaikan. Jadi ilmu yang wajib disampaikan oleh Rasul itu adalah ilmu fikih, ilmu syariat. Ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, itu ilmu hakikat. Sedangkan ilmu yang tidak boleh disampaikan oleh Rasul itu adalah ilmu sir ilahiyah. Makanya tidak ada sahabat yang bertanya bagaimana wajah Allah, padahal Nabi ketemu langsung dengan Allah. Tidak ada yang tanyakan itu, bagaimana modelnya Allah, di mana dia berada. Tidak dianukan Rasulullah. Itulah ilmu sir ilahi yang tidak boleh dibuka oleh Rasulullah. Jadi dilarang memang menyampaikan. Ada ilmu yang boleh dia sampaikan, boleh tidak. Ada di Sayyidina Ali diajarkan, tapi tidak diajarkan ke sahabat yang lain. Ada yang diajarkan ke Ibnu Abbas, tapi tidak diajarkan ke sahabat yang lain. Ketika sahabat duduk, kemudian disuruh tinggal satu, Ibnu Abbas, jangan kau pulang dulu Ibnu Abbas. Nanti sahabat yang lain pulang, baru Nabi kasih doa. Dan doa itu disuruh baca dengan suratul Fatihah 1 nafas. Untuk menjadikan obat. Tapi tidak diberikan kepada semua Nabi. Kepada semua sahabat. Jadi ada ilmu yang Nabi boleh memilih. Itulah ilmu hakikat. Tapi yang sir ilahi itu tidak dibuka Nabi. Makanya sebenarnya ada beberapa ilmu itu memang yang ulama kita dari dulu nukat. Kemudian turun ke langit ke-7, ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itulah yang menyuruh Nabi berbolak-balik, Pak. Karena dia mengatakan terlalu banyak Muhammad. Tapi saya mengatakan bersyukur kita. Untung ada Nabi Musa. Seandainya tidak ada Nabi Musa, ada 50 waktu sholat. Karena Nabi sudah dikasih tahu, satu saja yang tidak dilakukan umatmu Muhammad pasti masuk neraka. Makanya yang 50 itu terlalu banyak. Makanya minta kurang. Dan Nabi betul minta kurang. Seandainya tidak ada Nabi Musa, Pak, yang 50 yang mau dikerjakan. Bukan imam yang saya pikirkan, muazzin. Dia pernah sempatu dan narewa simbang. Iya, yang paling berat. Maka jadikan kesyukuran. Tapi kuncinya kan sama, tetap kali 10 kan? Manjabil hasanati falahu syu'ru amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, berarti 5 waktu sholat itu menjadi 50 juga. Cuma tapi kenapa ini Nabi Musa minta Nabi kurang? Nabi kurang 9 kali kan? Akasirahi rewa. Itu juga ada pesan, Pak. Nabi Musa itu kan ketika Nabi mau minta izin, apa yang dia bilang? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Dia meletakkan tangannya itu di dada Rasulullah. Kemudian mengatakan Ahmad Ruhullah. Nabi Musa mengatakan, aku bisa melihat nurnya Allah di dalam nurmu Muhammad. Jadi sebenarnya Nabi Musa kepentingannya karena dia tidak pernah melihat Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad ketemu Allah, nur itu masih melekat di wajahnya Rasulullah. Sehingga dia bisa menyaksikan keindahan nurnya Allah di dalam nurnya Muhammad. Makanya dia bilang Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Engkau Muhammad betul-betul kekasih Allah. Karena kita ini semua Nabi dikasih perintah, tidak ada yang bisa menawar kecuali kamu. Nabi Ibrahim dikasih perintah, dia tetap melakukan perintah itu, tidak pernah tawar. Nabi Musa, faktulu anfusahum, disuruh ketika taubat, bunuh dirimu. Tapi ternyata dia tidak bisa tawar itu. Tapi Rasulullah bisa menawar perintah sholat yang 50 menjadi 5 waktu. Makanya Nabi Musa mengatakan Muhammad Habibullah, kau betul-betul kekasih Allah. Karena kau dikasih keringanan. Bahkan seandainya kau masih kembali Muhammad, memang tidak ada perintah sama sekali. Karena tinggal 5 maninah kalau mau Nabi Musa rewa po Muhammad. Makin Nabi tanataci jangan menre kurangi 5. Ya kau menre kacapu nih. Dan agak karena habis kan, makanya Nabi tidak kembali. Dan setelah Nabi turun itu menangis. Saya dapat itu dalam satu risalah. Nabi menangis ketika Jibril mendatangi, dia mengatakan, aku rindu dengan sholat yang diberikan oleh Allah yang 50. Maka datanglah perintah untuk membaca zikir itu. Subhanallah 33,
Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu 50. Iya, jadi itu yang dipakai ulama kita dari dulu. Sehingga zikir itu ada juga orang kan pernah bisa assalamualaikum assalamualaikum langsung lupa masuk. Kami itu tolong mak berjamaah kau tuh Pak mau lo saliwa memang di sandalan. itu kan ada. Itu yang berat itu. Saya kira ini yang penting. Tapi apa hakikat sholat? Karena tidak ada kita ambil. Apa hakikat sholat? Saya kuncinya cuma satu Pak. Saya pesankan 4. Jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar. Jangan tinggalkan istighfar. Yang kedua jangan tinggalkan sholawat. Karena 2 kalimat ini pasti sampai. Istighfar larinya ke Allah, tidak ada yang lain. Sholawat larinya ke Nabi Muhammad. Istighfar itu 3 isinya. Sholawat itu 3 isinya. Pertama, Allah memberikan rahmat 10 kali dengan sholawatnya. Sholawatnya malaikat permohonan ampun. Sholawatnya Rasul adalah syafaat. Makanya semua ibadah itu di pesantren itu Ustaz mestinya memang puasa sunnah itu menjadi puasa wajib. Kalau di pesantren Senin Kamis itu menjadi puasa wajib bagi santri. Kenapa? Guru itu juga Prof. Nasaruddin Umar bilang, bagi santri itu jangan ada sunnah, ada wajib. Semua diwajibkanlah. Kenapa? Karena sunnah ini sebenarnya adalah jalur syafaat. Makanya semua ibadah itu dibagi. Haji wajib, umrah sunnah, zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ada puasa sunnah. Kemudian sholat wajib, ada sholat sunnah. Syahadat wajib, ada sholat sunnah. Kenapa ada sunnah, ada wajib? Karena satu-satunya Nabi yang punya jalur syafaat cuma Nabi Muhammad. Jalur syafaatnya itu melalui sholat sunnah, ibadah sunnah. Makanya kalau haji tidak bisa lolos, ada umrahnya. Kalau puasa wajib tidak bisa lolos, ada puasa sunnah. Jalur wajib itu jalur rahmat. Jalur sunnah itu jalur syafaat. Makanya yang disebut pahalanya itu sholat sunnah. Yang sholat fardu tidak disebut pahalanya. Karena larinya ke rahmat. Rahmat itu tidak pakai nilai pahala. Itu hak prerogatif Allah. Sedangkan syafaat itu disebut raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kan di situ kuncinya. Ini yang penting saya sampaikan. Makanya jangan anggap sepele ibadah sunnah. Lah sunnah aja tidak usah. Tidak. Itu jalur syafaat. Kalau kau tidak bisa dapat jalur rahmat, masuk ke jalur syafaat. Karena Nabi punya otoritas. Nah, itu kuncinya. Jadi otoritasnya itu karena ibadah sunnah, bukan ibadah fardu. Jadi ibadah fardu itu urusan Allah dengan hambanya. Tapi ibadah sunnah urusannya Rasulullah dengan kita. Karena Allah kan bilang, dia bukan hambaku, tapi Nabi mengatakan dia umatku. Apa kata Allah? Masukkan dia dengan syafaat Muhammad. Ada itu nanti umat, dan Allah bilang tidak ada, bukan Nabi Muhammad bilang bukan umatku ini, tapi Allah bilang dia adalah hambaku Muhammad. Maka dia masuk surga karena rahmatku. Makanya 2 jalur aja. Makanya pegang ini. Sebesar apapun dosa tak yang hadir di sini, sebesar apapun dosa tak, tapi kalau Allah memandang kita dengan rahmatnya pasti masuk surga. Tapi sekecil apapun kesalahan kita, kalau Allah memandang dengan keadilannya, pasti kita diadili. Makanya ada orang itu di pelapak kurma tusukkan giginya, waktunya sudah makan daging unta, tapi di pelapak kurma diambil di kebunnya orang, baru dia tusuk giginya. 500 tahun tertunda masuk surga gara-gara di pelapak kurma itu. Maka pai di kota tama pasai coba lase, coba mana lase nanti dikatakan. Iya kan? Coba rambutan ikan rusuk bawang. Ya, itu kan itu ndak boleh. Hukum tasawuf itu ndak boleh. Di dalam tasawuf itu kalau kita mau coba barang, kita letakkan tangan begini. Tabe wadigai coba ku wadingi talengak coba. Jangan kau yang mengambilkan diri. Itu aturannya. Hukum ditepai keruk bami mah kau itu jadi masalah. Itu Bu ya. Kemudian wasiat saya ketiga, aja lalu tama seke abas sakit. Dermawan lah. Jangan sekali-kali kikir. Apa dia tahu tu gagas sing ngaran atau seke. Dia buru buku-buku dia napa aja napa tahu apa. Iya. Mati tahu seke kagak tahu teri dia gaga. Psikodenim itu. Laba nih. Iya. Lawi malam atau mati tahu nang kaki buru na baca sana. Ni ga aniro anu nambu. Seke pata ya tu betul na tu. Buru buku-buku dia napa aja na rampe tahu. Taruh ki pas senar. Nanya tu tahu seke Pak Bu dia gaga. Na mau tahu seke cecatoy. Iya. Tahu seke tu makna seke payah pada liwat dia lena. Kan begitu. Iya. Penutup upasan nih. Saya dapat ini kemarin Ustaz dari Rois Surya PCNU Sidrap itu bawakan kajian di acaranya Muslimat itu beberapa bulan yang lalu. Tapi itu hadis saya pernah baca dan ngaji ke ulama, cuma ndak berani. Tapi setelah lama kelamaan saya telusuri dan itu saya menganggap bahwa ini benar. Ini yang saya ingin modal terakhir saya kasih.
Ternyata ada hadis Rasulullah mengatakan, ada umatku nanti itu tidak dihisab. Jadi itu tidak dibawa kepada mahsyar. Jadi orang berjalan kepada mahsyar, dia dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis sahih. Jangankan mengatakan lewat di titian siratal mustaqim, tidak. Jadi dia tidak lewat di titian siratal mustaqim. Sampai ke mahsyar saja tidak, karena baru berjalan orang digiring ke mahsyar, dia sudah dijemput di jalan, dibawa ke ila rafiqil a'la, kata Nabi. Allah tidak, malaikat tidak akan pernah tanyakan amalnya, dan dia tidak akan berkumpul di mahsyar karena dia di tempat khusus. Siapa itu? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi tahu masidakka de nisangi makadani gana sidakai, tahu isidakai de tahu nisangi makadani ke sidakai. Di pesantren ini bisa dipakai Pak Bu. Tatalipongi banyu stasta, maka da angka gana anak aku tu masih kolos tak dia mampu kasih. Maka da angka tapodangi aja na tapodanga asalna aja tu tapi tanga tauna. Milau tulu toka aja tapodangi rona na maka dia apa wajarangi uang sekolahnya selama dia sekolah. Ya naruyasa tahu masih dakai dia nisangi makadani gana sidakai, tahu isi dakai dia tahu nisangi makadani gana sidakai. Ketika anak ini nanti berhasil keluar dari pondok, si runtuh ke kepala wangang edenang kadiri sama kadiri pura bantu waktu nama sekolah. Dia pun tidak pernah mengetahui bahwa kita yang membantunya. Ina ronasa nabita tahu masidakah tahu isidakah pada dinasisang. Hanya Allah yang mengetahui rahasianya. Itu kuncinya. Dan itu mestinya ada di pondok di sini. Iya, tak tanggung siapa pakai majana siula maka dah seko pakai majana kantina ya mana ruta wajaran. Transferkan setiap bulan, tapi tidak usah kasih tahu bahwa kita yang membantunya. Iya, iyo pokok mapasi pulungan anak yating apa na bagian ngapal lo ibalender mo pa yato. Langsung. Iya. Mestinya ada amal rahasia yang kita lakukan. Itulah yang disebut oleh Nabi dibawa ke ila rafiqil a'la. Allah mengatakan jangan mencari dia adalah hamba-Ku. Dia punya rahasia aku dengan dirinya. Iya. Itu kuncinya. Mesti nang kemana tapi kau makoro Pak Bu. Aja tapodangilah kita. Jangan kasih tahu suami. Jangan kasih tahu anak-anak kita. Ada amal yang kita keluarga tidak tahu. Kalau tidak bisa melakukan itu mesti sikir kalbu. Aja nalepakan ngilillah. Aja tarekengi. Kalbu taba masikiri. Itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dimanapun dia berada. Wadi jajo ko copo na bola na tema tukang batu. Atau sementara bawa mobil. Atau di sawah. Atau di kantor kita duduk di kursi. Kalbu yang terkoneksi itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Daripada kuilala masigi tapi mahape. Badannya terkoneksi tapi ruhnya tidak terkoneksi. Hati-hati. Apalagi makoko cedek-cedek mendek ko TikTok, cedek mendek ko Facebook. Kemasalahan langsung dikasihnya di Facebook. Aku menyesal. Ya, aku menyesal. Ternyata kau begitu ya, begitu. Kan begitu. Perempuan bertengkar sama suaminya, langsung bikin status. Aku menyesal, ternyata aku tidak seperti dulu lagi. Napa maki gua gambar lope-lope pecah. Angka nama duda makome yawa sabar senyenyu. Kesitu kan awalnya masalah kan? Iya. Jangan kasih masuk di Facebook. Mereka kan aku nama koro, ni sama nang urusan na tahu. Mampa di watan na yano ko Jakarta, pura na bo sepeda yano ko Kalimantan, mampa di utu na yano ko Bone, padahal ke laki na jamba-jamba denisan. Iya, karena semua urusannya orang. Ini ya, saya wasiatkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.